Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap langkah yang utama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menumbuhkan benih-benih keimanan dalam jiwa pemuda-pemudi Islam sehingga mampu mengibarkan panji agama Islam yang suci murni. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya penuh dengan semangat Islami, jujur dalam berperilaku, bijak bistari dalam bertindak. Kaum muslimin sidang mustami' yang dirahmati Allah, dalam pelataran sejarah, kebodohan tidak pernah menjadi senarai gilang yang gemilang, maka tidak perlu kita abadikan. Bahkan salah satu penyakit yang amat berbahaya adalah kebodohan. Jika kita telah terhinggap virus kebodohan, maka kita akan menjadi budak-budak manusia dan patung yang tak berkutik. Kita akan dijadikan kambing hitam dalam berbagai peristiwa. Terzalimi selalu kerap terhadap kita, dan kita akan bagaikan bola dalam sebuah permainan. Namun sebaliknya, kita akan menjadi tali kendali dalam berbagai urusan. Kita akan menjadi penata kehidupan umat manusia, dan kita akan menjadi pencetus kemakmuran dan kesejahteraan bila ilmu pengetahuan telah bersemi di dalam dada. Ilmu pengetahuanlah yang telah mengangkat harkat dan martabat manusia kepada derajat yang terpuji dan mulia, dan kejahilanlah yang telah mencampakkan manusia ke dalam jurang yang hina dina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Namun apa yang sedang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia sekarang ini? Kesadaran umat terhadap ilmu pengetahuan masih berjalan di tempat. Animo masyarakat terhadap sains dan teknologi belum nampak tanda-tanda development, malah mengalami kedodoran, turun begitu drastisnya. Maju bukan ke depan, naik bukan ke atas. Dulu belum ada sarana pendidikan yang memadai, fasilitas masih sangat terbatas, tapi generasi zaman dahulu tak kalah hebatnya dibandingkan dengan generasi sekarang ini. Bahkan mampu membawa Indonesia ke puncak kejayaan dan kemakmuran. Kaum muslimin, para pemuda-pemudi harapan bangsa dan agama, keberadaan kita sekarang ini sering terhimpit dengan berbagai macam kesenjangan. Sering kalah dalam persaingan, bertatih-tatih tinggal di belakang dalam mengejar kemajuan. Namun kenapa kita tidak mau merubah sikap apatis terhadap berbagai macam masalah? Kita harus sadar dan kita harus cepat introspeksi diri bahwa kita telah berada pada posisi yang tidak benar. Kita lebih mementingkan kehidupan duniawi yang bersifat sementara ketimbang urgensi ukhrawi yang kekal abadi. Semangat kebersamaan telah hilang, kesetiaan terhadap bangsa melayang. Benteng yang seharusnya telah berdiri kokoh dan kuat, tapi justru roboh dan runtuh secara perlahan. Kepincangan dan ketimpangan seperti ini timbul dan muncul dalam tubuh umat Islam disebabkan ilmu pengetahuan yang telah kosong melompong dalam dada umat, khususnya para pemuda-pemuda zaman sekarang. Kaum muslimin, para pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah, sekarang
timbul satu pertanyaan. Siapa sebenarnya yang mampu melakukan revolusi besar-besaran dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu? Dikala umat tidak lagi mengenal siapa yang benar dan siapa yang salah, sudah saatnya kita membutuhkan seorang raja adil yang bijaksana, yang bersinar nur keislaman dan keimanannya, ulet dalam memimpin, punya ilmu yang banyak, mampu mengajak umat kepada kebenaran, mampu mengajak umat untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang merupakan modal yang bersifat keabadian. Sebagaimana kata pepatah orang bijak, harta akan hancur, kecantikan akan luntur, kemasyhuran akan pergi, hanyalah ilmu yang kekal abadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka pada uraian singkat saya ini dapat kita ambil kesimpulan yang bahwa kita sebagai pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang harus mampu menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan keimanan. Karena ilmu yang banyak akan membuat kita buta. Sky without religion is blind, and religion without sky is lame. Artinya apa? Ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah rapuh. Toh, seorang penjaga Mesir pun pernah berkata melalui satu syairnya yang mensandarkan pada pemuda, yaitu inna fi yadis subani amral ummati wa fi aqdamiha hayataha, yang artinya sesungguhnya pada tangan pemudalah terdapat urusan umat dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Akhirul qalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.